Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 biologi. Kami akan membahas dan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Pertumbuhan Tanaman. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman saya yang sudah berpartisipasi dalam pengamatan ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah Syahrani, lalu ada Ratu Husnul, ada Khairunisa Andini, lalu ada Memas dan Ridwan. Baik, langsung saja kita mulai menggunakan hasil pembahasan yang telah dilakukan kepada Ridwan sebagai pemateri pertama, dipersilahkan. Oke. Oke, yang pertama ada landasan teori, yaitu jadi tanaman jagung. Jagung adalah tanaman model yang menarik, khususnya di bidang pertanian dan biologi. Tanaman jagung memiliki reaksi yang khas dan dramatis terhadap kekurangan atau keracunan unsur-unsur hara penting, sehingga tanaman pangan ini disukai dan sering digunakan sebagai tanaman percobaan fisiologi pemupukan. Dari sisi fisiologi, tanaman jagung tergolong sebagai tanaman C4, yaitu sangat efisien memanfaatkan sinar matahari. Karena memiliki banyak keunikan tersebut, sejak awal abad ke-20, tanaman jagung menjadi objek penelitian genetika yang intensif dan membantu terbentuknya teknologi kultivar hibrida yang revolusioner. Jagung yang bisa disebut juga nama ilmiahnya itu Zea mays spp adalah salah satu bahan makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan padi. Di beberapa tempat seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, sebagian Afrika, dan beberapa di daerah Indonesia. Jagung adalah bahan makanan pokok. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga digunakan sebagai pakan ternak, sumber minyak pangan, bahan dasar tepung maizena, dan bahan baku produk industri farmasi, atau bisa juga kosmetik dan kimia. Yang kedua ada kacang hijau. Kacang hijau ini adalah tanaman yang tergolong ke dalam tanaman palawija, namun tanaman ini sangat dicari karena kebutuhan di pasaran untuk kacang yang satu ini sangat meningkat setiap saatnya. Kacang hijau menjadi kacang nomor 3 yang sangat dicari di masyarakat setelah kacang kedelai dan kacang tanah. Dari jenis kacang yang dikonsumsi masyarakat, kacang hijau merupakan salah satu kacang yang dapat dimanfaatkan pada bijinya, seperti halnya kacang kedelai, namun berbeda jika dibandingkan dengan kacang panjang. Kacang hijau ini mempunyai banyak protein nabati yang terkandung di dalamnya, sehingga kacang hijau dapat memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. Pemanfaatan kacang hijau ini di masyarakat umumnya dijadikan bahan baku kue seperti onde-onde dan bakpao. Namun yang sering kita lihat, kacang hijau ini sering dijadikan sebagai bubur yakni atau dijadikan bubur kacang hijau. Untuk bahan masakan ternyata kacang hijau pun bisa, namun biasanya kacang hijau terlebih dahulu dijadikan kecambah atau sering kita kenal dengan nama tauge atau toge.
Baik, di sini ada latar belakangnya. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor-faktor luar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya atau sinar matahari sangat diperlukan tumbuhan hijau untuk kelangsungan hidupnya. Sebab sinar matahari merupakan sumber energi yang digunakan untuk proses berlangsungnya fotosintesis di dalam daun-daun tumbuhan hijau. Dari proses fotosintesis akan dihasilkan zat makanan yang sangat berpengaruh terhadap pembelahan sel pada tumbuhan tanaman. Setiap tumbuhan mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap periode penyinaran cahaya matahari yang disebut fotoperiodisme. Di daerah yang beriklim sedang akan mengalami 4 musim sehingga tumbuh-tumbuhan akan mengalami penyinaran yang bervariasi sehingga setiap musim. Yang kedua ada suhu. Setiap proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan selalu dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Agar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan optimal, maka diperlukan adanya suhu ideal yang disebut temperatur optimum. Di Indonesia pada daerah tropis, temperatur optimum tumbuhan berkisar antara 22 derajat sampai 37 derajat Celcius. Di daerah dingin atau kutub, temperatur optimumnya akan lebih rendah daripada daerah tropis dan sebaliknya di daerah panas dan pasir akan lebih tinggi dari daerah tropis. Yang ketiga ada kelembapan udara. Kelembapan udara di sekitar tempat tumbuhan sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Umumnya tanah dan udara sekitar yang kurang lembab atau airnya cukup akan sangat baik atau cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena pada kondisi seperti itu tanaman menyerap banyak air dan menguap atau transpirasi air semakin menurun, sehingga kemungkinan cepat terjadinya pembelahan dan pemanjangan sel-sel untuk mencapai ukuran maksimum. Tetapi ada jenis tumbuhan pada proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal justru berada pada kondisi tidak lembab atau kering. Contoh pohon mangga yang akan bertunas dan bersemi bahkan berbuah pada saat musim kemarau yang kurang air. Yang keempat ada air dan unsur hara tanah. Air mutlak diperlukan tumbuhan karena di dalam hidupnya tak mungkin tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa memerlukan air. Apa fungsi air bagi tumbuhan? Fungsi air bagi tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fotosintesis. Yang kedua mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga sebagai pelaku inti sel dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat adalah menentukan proses transportasi unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang terakhir berperan dalam proses metabolisme sel. Yang kelima ada derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Contoh tanah yang bersifat asam terhadap tanah fosforik merah kuning atau PMK. Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, maka jenis tanah ini ditambahkan kesamaan dengan pengapuran. Berdasarkan faktor eksternal tersebut, oleh sebab itu, kami melakukan sebuah penelitian dengan menjadikan biji jagung atau monokotil dan kacang hijau atau dikotil sebagai objek penelitian yang berjudul pengaruh faktor eksternal terhadap tanaman jagung dan kacang hijau. Selanjutnya ada rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah. Apakah faktor eksternal seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, air, dan pH berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau? Hipotesisnya, H0-nya tidak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau. H1-nya,
Tentunya ada pengaruh yang dihasilkan dari faktor eksternal terhadap pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui apakah faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau atau tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, untuk mengetahui pembudidayaan tanaman dengan baik. Untuk alat penelitian pada tanaman jagung, yang pertama ada gelas plastik, label kertas, gunting. Lalu bahannya ada biji jagung, air, kapas, dan sinar matahari. Untuk yang tanaman kacang hijau, alatnya itu ada gelas plastik dan kapas, dan bahannya hanya air dan kacang hijau saja. Lalu ada cara kerjanya. Yang pertama, cara kerja tanaman jagung. Siapkan bahan dan alat yang tertera di atas, yaitu seperti gunting, gelas plastik, hingga pendek. Yang kedua, rendam biji jagung semalaman. Yang ketiga, siapkan kapas. Yang keempat, letakkan kapas pada dasar gelas plastik. Yang kelima, basahkan kapas. Lalu, susun biji jagung di kapas dengan rapi. Yang ketujuh, biji jagung siap tumbuh. Yang kedelapan, jangan lupa siram setiap hari biji jagung sampai tumbuh besar. Dan jangan lupa bedakan mana yang ditempatkan di matahari dengan yang ditempatkan di matahari. Untuk yang jauh, masukkan kapas susunya ke dalam gelas plastik. Yang ketiga, beberapa kacang hijau di atas kapas. Yang keempat, siram secukupnya. Yang kelima, letakkan tanaman jagung di tempat yang tidak kena matahari tumbuh. Lalu, amati bahan asuhan saja dan diaduk dengan air setiap harinya. Selanjutnya ada pada tanggal 13 Agustus hari Jumat, intensitas cahaya di tempat terang pada tinggi tanaman jagung naik menjadi 10 cm. Di sini kenaikannya 3 cm. Lalu
tempat gelap naik menjadi 9 cm. Lalu pada hari Sabtu tanggal 14, tepatnya hari ke-6, tinggi tanaman jagung pada tempat terang menjadi 12 cm, lalu di tempat gelap menjadi 11 cm. Hari terakhir itu hari ke-7 pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, tinggi tanaman jagung pada intensitas cahaya maksimum atau di tempat terang naik menjadi 15 cm dan intensitas cahaya minimumnya itu 14 cm. Di sini perbedaannya bisa kita ketahui di mana tinggi tanaman jagung di tempat yang lebih terang atau cahayanya lebih banyak, tingginya itu lebih rendah, tidak turun sebenarnya, tapi berbeda dengan di tempat yang lebih banyak cahaya gitu. Jadi lebih cepat kenaikannya di tempat yang banyak cahaya dibandingkan dengan yang gelap. Lalu pada tanaman kacang hijau pada Minggu tanggal 6 Agustus 2021, pada intensitas cahaya maksimum normal atau belum ada perubahan. Lalu pada cahaya minimum juga normal, tidak ada perubahan. Lalu pada Senin tanggal 9 Agustus naik menjadi 0,5 cm pada intensitas cahaya maksimum, sedangkan pada intensitas cahaya minimum menjadi 0,3 cm. Lalu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, tinggi tanaman kacang hijau pada intensitas cahaya maksimum menjadi 2 cm, lalu tinggi pada intensitas cahaya minimum menjadi 1 cm. Lalu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, tinggi tanaman kacang hijau pada intensitas cahaya maksimum menjadi 5,5 cm, lalu intensitas cahaya minimum pada naik menjadi 4,5 cm. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, tinggi tanaman kacang hijau pada tempat yang terang itu 7 cm, tempat yang gelap itu 6 cm. Lalu hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, tinggi tanaman kacang hijau pada tempat terang naik menjadi 8,5 cm, sedangkan di tempat yang gelap hanya 7 cm. Lalu pada hari Sabtu, hari ke-6, yaitu tepatnya tanggal 14 Agustus 2021, intensitas cahaya maksimum pada tanaman kacang hijau perubahannya naik menjadi 12 cm, sedangkan pada cahaya minimum hanya 11 cm. Lalu hari terakhir, tanggal 15 Agustus, tinggi tanaman kacang hijau pada intensitas cahaya maksimum menjadi 15 cm, sedangkan intensitas cahaya minimumnya hanya 4,5 cm. Jadi perbedaannya 0,5 cm. Lalu selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Pertama, analisis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kami selama 7 hari, telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena matahari dan yang tidak terkena matahari atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tumbuhan jagung, yang dimana tergolong jenis monokotil, tumbuhan ini tumbuh dengan cepat di tempat yang terkena langsung cahaya matahari ketimbang dengan tumbuhan yang disimpan di tempat minim cahaya atau gelap. Tumbuhan jagung dengan cahaya matahari minimum dapat tumbuh setinggi 15 cm. Sedangkan tumbuhan jagung yang dengan cahaya minimum dapat tumbuh setinggi 14 cm. Tumbuhan jagung yang terkena cahaya matahari cenderung lebih subur dibandingkan dengan tumbuhan jagung di tempat gelap cenderung lebih mati atau busuk. Hal ini pun berlaku pada kacang hijau. Kacang hijau dan dengan cahaya maksimum dapat tumbuh setinggi 15 cm. Sedangkan kacang hijau pada cahaya minimum dapat tumbuh setinggi 15,5 cm saja.
menunjukkan bahwa kecambahan biji jagung termasuk kecambahan hipogea karena keduanya terjadi di bawah permukaan tanah dan terdapat perbedaan perkecambahan di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang terang dan gelap. Hal ini menunjukkan bahwa gelap atau terang di suatu tempat dapat mempengaruhi perkecambahan biji jagung. Tumbuhan yang ditanam di tempat terang dan berkembang lebih cepat daripada tumbuhan yang berada di tempat gelap. Tetapi tinggi batang pada tempat gelap lebih panjang daripada tumbuhan batang yang ditempatkan terang. Tetapi tanaman di tempat gelap akan tampak kuning, pucat, guru, dan daunnya tidak berkembang. Hal ini cahaya matahari sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanah karena dengan adanya sinar matahari, tanaman tersebut dapat tumbuh dan berkembang sempurna dan dapat membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Pada tumbuhan kacang hijau termasuk ke dalam tanaman epigeal karena kecenderungannya muncul ke atas permukaan tanah. Kemungkinan kotiledon untuk berfotosintesis sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Pada pengamatan juga terlihat jika tanaman diberi sinar matahari akan mengalami perkembangan yang cepat dibandingkan tanaman yang berada di tempat gelap. Hal ini disebabkan tumbuhan yang berada di tempat gelap akan mengalami perlambatan perkembangan terutama pada daun dan mengalami pertumbuhan dengan berdiameter kecil dan berwarna pucat. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan tabel data yang sudah kelompokkan lakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan karena tanpa adanya sinar matahari, maka tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Kebutuhan cahaya matahari tiap tanaman itu pastinya berbeda-beda, tergantung dengan reaksi yang ditimbulkan. Nah, reaksinya ini terdapat yang reaksi ini disebutnya itu fotoperiodisme atau tanggapan-tanggapan terhadap tumbuhan itu disebutkan fotoperiodisme. Bahwa perkecambahan biji jagung termasuk tipe perkecambahan hipogeal. Terdapat perbedaan perkecambahan di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang terang dan gelap. Nah, pada tanaman jagung yang ditanam di bawah sinar matahari memiliki kecenderungan tumbuh lebih cepat, subur semuanya. Sedangkan tanaman jagung ditanam yang tidak terkena sinar matahari atau minim sinar mataharinya memiliki kecenderungan yang sama dengan sinar matahari, tetapi hanya beberapa yang tumbuh dan sisanya layu lalu membusuk. Lalu pada kacang hijau, jika ada perkecambahan biji kacang hijau termasuk tipe perkecambahan epigel. Terdapat perbedaan perkecambahan di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang terang dan gelap. Pada tanaman kacang hijau yang ditanam di bawah sinar matahari memiliki kecenderungan tumbuh dengan cepat dan subur semuanya. Sedangkan tidak terkena sinar matahari lebih lama ketimbang ditanam di bawah sinar matahari. Sekian presentasinya, saya serahkan kepada Lulu Hanifah Syahran. Baik, terima kasih. Hasil penelitian sudah dibacakan. Jika ada pertanyaan, mohon sampaikan di kolom komentar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.